Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Jumat 4 September 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Pasca penundaan seleksi lanjutan bagi CPNS daerah Kabupaten Rotendau tahun 2019 yang sempat tertunda akan segera dilanjutkan. Gebi Hurekmaking menurunkan laporannya. 189 peserta seleksi calon pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Rotendau usai seleksi kompetensi dasar SKD dalam waktu dekat segera mengikuti seleksi lanjutan berupa seleksi kompetensi bidang SKB. Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendau Jonas M. Seli dikonfirmasi RRI menjelaskan awal pandemi COVID-19 melanda daerah sesuai edaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor B3188-M.SM.01.00 tertanggal 17 Maret 2020, seleksi kompetensi bidang SKB ditunda. Kemenpan RB telah mengeluarkan instruksi baru untuk pelaksanaan SKB terjadwal secara nasional mulai 1 September hingga 12 Oktober 2020. Untuk peserta dari Kabupaten Rotendau, seleksi SKB berlangsung di Politeknik Kupang. Mengacu pada ketentuan seleksi Menpan RB Sistem CAT, Computer Assisted Test, diharapkan peserta segera ke Kupang untuk karantina mandiri dengan mempertimbangkan faktor cuaca agar hak seleksi tetap digunakan. Yang sudah lulus seleksi kompetensi dasar itu akan mengikuti seleksi kompetensi bidang pada tanggal 16 September di Politeknik Negeri Kupang, karena kita fasilitas seleksinya akan pakai sistem PKN, jadi itu kita menginduk ke Politeknik Negeri Kupang. Peserta seleksi yang ada di Rote kita juga sudah informasikan melalui surat supaya paling tidak 2 minggu sebelum tanggal 16 sudah bisa ke Kupang untuk karantina mandiri, dan juga menjaga jangan sampai cuaca buruk lalu mereka tidak bisa menyeberang ke Kupang dan otomatis tidak bisa ikut seleksi. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, tegas Sekda Jonas M. Seli, diharapkan seleksi kompetensi bidang diikuti lengkap 189 peserta. Untuk diketahui, pada seleksi awal, panitia daerah menerima sedikitnya 1.358 peserta, terjaring 1.261, dengan menetapkan 189 peserta dinyatakan lolos SKD dan berhak mengikuti seleksi lanjutan berupa seleksi kompetensi bidang SKB. Dari Beranda Suratan NKRI, Gebi Hurekmaking melaporkan. Pemerintah Kabupaten Rotendau menyambut 42 TNI baru putra daerah yang bertugas di Kodim 1627 Rotendau. 42 prajurit TNI baru Bintara dan Tamtama yang bertugas di Kodim 1627 Rotendau disambut pemerintah Kabupaten Rotendau dalam acara penyambutan yang dilaksanakan di lantai 1 kantor Bupati Rotendau. Komandan Kodim 1627 Rotendau, Letkol Infantri Edo Permadi, dalam sambutannya mengatakan 42 prajurit baru Bintara dan Tamtama yang bertugas di Kodim 1627 Rotendau adalah putra asli daerah Kabupaten Rotendau berjumlah 41 prajurit dan satunya berasal dari Kabupaten Saburai Jua, dikarenakan area cakupan Kodim 1627 Rotendau meliputi Kabupaten Rotendau dan Saburai Jua. Lebih lanjut, Dandim 1627 Rotendau, Letkol Infantri Edo Permadi mengatakan dari semua prajurit yang bertugas kembali ke Rotendau adalah hasil binaan seluruh perangkat daerah yang ada di Rotendau. Bupati yang kami hormati, kami laporkan di hadapan Ibu telah hadir 42 orang prajurit putra daerah Rote. Mereka ini adalah hasil dari pembinaan seluruh perangkat daerah Kabupaten Rotendau. Mereka pada umumnya dari 42 ini yang dari Sabu hanya 1 orang, karena wilayah tanggung jawab kami adalah Kabupaten Rotendau dan Kabupaten Saburai Jua. Yang lainnya dari Rotendau. Yang dari Rotendau katakan. Jadi ini adalah hasil binaan dari seluruh perangkat daerah, dinas pendidikan turun dan segala dinas yang lain. Mereka lahir besar sekolah di Rotendau ini, sehingga mereka bisa berhasil menjadi prajurit, terpilih menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Sementara itu, Bupati Rotendau Paulina Haningbulu dalam sambutannya sangat berterima kasih pemerintah pusat sudah mempunyai kebijakan perekrutan prajurit putra daerah dan ditempatkan kembali ke daerah asal, dan Bupati Rotendau memberikan nasihat serta ujangan kepada 42 prajurit yang bertugas
bertugas di Kodim 1627 agar selalu belajar dan mengharapkan kepada prajurit Bintara dan Tamtama agar semangat belajar dan bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi meskipun harus bekerja sambil menuntut ilmu. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Rotendao minta terima kasih atas kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kasat, bahwa lebih prioritas untuk pengangkatan prajurit itu dari daerahnya masing-masing dan akan dikembalikan dan ditempatkan kembali kepada daerahnya untuk mengabdi. Jadi harapan kami belajar terus untuk bekerja dan semangat untuk sekolah tetap harus, karena sekarang untuk kuliah jarak jauh itu ada, bisa karena masih muda-muda, semangat belajar itu pasti masih ada. Hadir dalam acara penyambutan prajurit baru Bintara dan Tamtama TNI, Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao Jonas M. Seri, Asisten 2 Pemerintahan Sekda Rotendao Armi Saik, dan Lanal Pulau Rote Letkol Laut Pelaut Anislat, Kepala Kejaksaan Negeri Rotendao Indra Hidayanto, dan prajurit serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Setda Kabupaten Rotendao. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote Rudi Hartono melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mereview surat keputusan SK tentang Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 mendatang. Informasi berikut kita ikuti laporan Simon Sostenes. Kepala Dinas PUPR Nusa Tenggara Timur Maksine Nabu menjelaskan SK tentang status jalan provinsi yang ada saat ini dibuat pada tahun 2017 lalu. Sesuai ketentuan aturan, setiap 5 tahun SK tentang status jalan provinsi tersebut bisa direview. Proses review akan didahului dengan studi tentang sistem jaringan jalan oleh para ahli dan pakar untuk menentukan status jalan. Jadi 5 tahun sekali akan direview. Jadi nanti 2022 kami akan melakukan review lagi. Tentunya didahului dengan studi tentang sistem jaringan jalan. Nanti ada jalan-jalan yang memang perlu peningkatan, itu dilihat, disetujui oleh ahli transportasi dan ahli-ahli yang lain, sehingga nanti bisa diputuskan ada jalan yang memang sudah wajar naik statusnya menjadi jalan provinsi. Ada yang perlu dievaluasi, ternyata ini grade-nya perlu diturunkan karena fungsinya sudah tidak lagi sebagaimana yang diharapkan menurut undang-undang. Menurut Maksine Nabu, usulan untuk meningkatkan jalan kabupaten kota menjadi jalan provinsi sudah ada yang disampaikan ke pemerintah provinsi. Namun usulan tersebut baru akan diproses sesuai hasil studi sistem jaringan jalan untuk kepentingan mereview SK status jalan provinsi di tahun 2022 mendatang. Memang ada beberapa usulan dari kabupaten, ya dari bupati sudah menghendaki supaya jalan-jalan mereka diusulkan naik ke provinsi, tapi kami menjelaskan ya itu ditampung. Kami akan melakukan studi sistem jaringan jalan, kemudian dari situ baru diputuskan mana jaringan jalan provinsi, mana jaringan jalan kabupaten. Kadis PUPR Nusa Tenggara Timur Maksine Nabu lebih jauh menjelaskan untuk jalan nasional direncanakan akan direview pada tahun 2021 mendatang untuk menentukan nama jalan yang naik status menjadi jalan nasional sesuai SK tentang status jalan provinsi yang dibuat tahun 2017. Panjang jalan provinsi adalah 2.650 km. RRI Kupang, Simon Sostenes melaporkan. Komisi 3 DPRD Nusa Tenggara Timur mendukung pemerintah daerah meminta kapal baru dari pemerintah pusat untuk melayani jalur-jalur perintis karena masyarakat pinggiran sangat membutuhkan. Marta Riwu menurunkan laporannya. Menurut Victor Madowatun, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Nusa Tenggara Timur, untuk melayani jalur perintis yang ada di Nusa Tenggara Timur, masyarakat pesisir juga sangat membutuhkan kapal pelayaran karena selain membuka isolasi ekonomi, juga untuk kelancaran transportasi lintas pulau-pulau karena Nusa Tenggara Timur adalah daerah kepulauan. Kepada RRI, Victor Madowatun, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Nusa Tenggara Timur, menegaskan dengan adanya bantuan kapal baru dari pemerintah pusat, dengan sendirinya terbuka core bisnis, yakni mengangkut hasil ternak pertanian masyarakat untuk dijual ke Kota Kupang atau daerah lain, karena selama ini belum mendapat pasar yang baik apalagi di era COVID-19.
kita minta kapal baru. Artinya kapal baru datang dulu, baru kita minta mereka untuk mendapatkan core bisnis sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat NTT kan. Dia menangani jalur perintis. Masih dalam COVID-19, untuk menggairahkan pasar dan meningkatkan daya beli masyarakat, tegas Ketua Komisi 3 DPRD Nusa Tenggara Timur, Hugo Kelembu, pemerintah perlu menyalurkan dana sebesar 105 miliar rupiah. Uang yang disalurkan tersebut akan banyak beredar kembali di masyarakat, ekonomi pun akan tumbuh dan bergerak. Sedangkan kalau pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk natura, kebutuhan masyarakat memang akan tertolong, namun uang yang beredar di masyarakat tidak ada. Namun yang diuntungkan adalah pihak ketiga atau pihak grosir. Kalau itu dijadikan natura, pasti kebutuhan masyarakat akan tertolong dengan dapat itu. Tapi uang yang beredar di masyarakat tidak ada. Yang untung itu adalah grosir. Keputusan kan tetap pada pemerintah. Bagaimana disalurkan itu pemerintah punya skenario. Tapi kalau kita mau supaya JPS ini selain membantu krisis mereka ini dapat makanan, tapi juga menambah sirkulasi uang yang beredar di pasar-pasar tradisional. Jadi kalau beli di punya padi sendiri di kampung, kan bergerak ini ekonomi. Berkaitan dengan itu, Komisi 3 DPRD Nusa Tenggara Timur meminta agar pemerintah lebih bijak dalam menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai. Selain masyarakat bisa berbelanja, kebutuhan hidup juga akan menggerakkan ekonomi. Dari Kupang, Marta Riwu melaporkan. Manajemen PT Telkomsel Kupang Gading Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang salurkan 15.000 keping kartu perdana gratis berisikan pulsa internet bagi peserta didik, dukung kelancaran aktivitas pendidikan melalui sistem pembelajaran dari rumah. Berikut kita ikuti laporan Alfred Sengge. Demikian pengakuan salah seorang tenaga kependidikan, Novi Aman, guru SMP Negeri 8 Kupang, menyikapi terobosan kebijakan PT Telkomsel bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang sebagai wujud kepedulian dalam mengatasi kesulitan sistem pembelajaran jarak jauh di tengah kondisi keterbatasan yang dihadapi baik peserta didik maupun tenaga kependidikan. Mengingat dukungan ketersediaan paket data internet menjadi asupan kebutuhan paling utama yang dapat menjamin kelancaran aktivitas pendidikan saat ini, sekaligus juga menjadi kendala terbesar dari penerapan sistem pembelajaran berbasis internet dalam jaringan atau daring dari sistem pembelajaran tanpa tatap muka di era pandemi COVID-19. Pembagian kartu dari Telkom itu sangat baik karena sangat membantu anak-anak, apalagi seperti kami guru dan juga siswa. Kendala saat mengajar online itu adalah kuota untuk anak-anak. Ketika mau buat video pembelajaran itu juga setengah mati karena kita harus upload ke YouTube atau kirim video lewat WA, itu anak-anak setengah mati. Alasannya yaitu tidak ada paket atau kuotanya kurang. Pembagian kartu internet gratis program Merdeka Belajar Jarak Jauh sesuai penjelasan Brand Manager PT Telkomsel Kupang Arif Maulana menunjang kelancaran aktivitas pendidikan di masa pandemi COVID-19. Cakupan sasarannya dari kriteria yang ada salah satunya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Jadi program ini yang mana dengan harga Rp10 dengan kuota 10 GB, siswa bisa mendapatkan kuota belajar, bisa untuk Ilmupedia ataupun aplikasi yang lain, dan juga untuk kuota conference bisa berupa Zoom, Google Classroom dan lain-lain. Distribusi kartu juga kami sudah lakukan ke sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, dan mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran siswa selama masa pandemi COVID-19 ini. Persyaratan untuk mendapatkan kartu ini cukup ke sekolah masing-masing. Selama masih ada kuota di masing-masing sekolah, maka kami akan berikan secara gratis gitu ya untuk kartu ini. Khususnya untuk yang belum menggunakan kartu Telkomsel atau untuk siswa yang kurang mampu. Untuk efektivitas penyaluran sehingga tepat sasaran dan berdampak positif terhadap aktivitas pendidikan, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumulia Hijami, melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Okto Naidbohom, minta pola pendistribusiannya harus benar-benar selektif sesuai kriteria yang ada. Kita apresiasi dari dinas, memang kebutuhan pulsa data untuk anak-anak kita sejak masa pandemi COVID-19 ini sangat-sangat dibutuhkan. Hanya ada pesan dari kita adalah karena ini kriteria yang dikeluarkan itu dari Telkomsel, yaitu yang diprioritaskan yang belum menggunakan Telkomsel, kemudian siswa dari orang tua yang kurang
mampu, sehingga harus selektif. Jangan sampai yang tidak mendapat karena salah sasaran, tentunya protesnya akan ke dinas. Sehingga kita harapkan selektif dalam menentukan sasaran mengacu kepada 2 kriteria. Bahkan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang juga memastikan dalam waktu dekat seluruh guru dan siswa yang berada dalam ruang lingkup pendidikan di Kota Kupang akan mendapat alokasi bantuan paket data gratis yang bersumber dari APBN dan paling lambat minggu ketiga September 2020 ini sudah terdistribusikan. RRI Kupang, Alfred Sengge melaporkan. Menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak serta meningkatkan partisipasi pemilih, pemerintah Kabupaten Belu membentuk tim Deks Pilkada 2020. Baby Leolede menurunkan laporannya. Pemerintah daerah Kabupaten Belu melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politikes Bangpol Belu membentuk tim dukungan elemen satuan kerja Deks Pilkada 2020. Pembentukan Deks Pilkada sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan daerah yang damai serta meningkatkan partisipasi pemilih. Wakil Bupati Belu JT Oseluan dalam rapat kerja Deks Pilkada mengatakan sesuai regulasi pemerintah daerah wajib membentuk Deks Pilkada untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemilu, melakukan pemantauan tahapan pelaksanaan pemilu, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pemilu, termaksud memberikan saran penyelesaian permasalahan selama pelaksanaan pemilu. Dikatakan mendukung suksesnya pilkada, pemerintah Kabupaten Belu juga telah memberikan alokasi anggaran baik untuk penyelenggara pemilu maupun untuk aparat keamanan. Dibentuk untuk bagaimana supaya kegiatan pelaksanaan pemilu 9 Desember 2020 itu bisa diupayakan dan dipersiapkan secara lebih baik sehingga partisipasi politik masyarakat itu boleh ada. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 agar tidak golput. Sementara Ketua KPU Belu Mikael Nahak dalam kesempatan yang sama mengharapkan melalui tim Deks Pilkada ikut berperan menyebar luaskan informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemilu kepada masyarakat agar tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2020 meningkat. Penting untuk kita semua kalau dalam hal ini kita Des bersama pilkada ini saya pikir penting untuk yang pertama kita meningkatkan partisipasi pemilih. Partisipasi ini dalam artian ditargetkan untuk ke setiap kabupaten itu secara nasional itu 75,5% persentase yang harus kita raih untuk peningkatan partisipasi pemilih. Pemilih menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9. Bagaimana caranya? Ada kegiatan sosialisasi, ada kegiatan-kegiatan yang lain dari partai politik, dalam hal ini nanti kampanye oleh bakal pasangan calon. Itu tentunya selain pemaparan visi misi, kami harapkan juga untuk mereka bisa mengajak pemilih untuk berpartisipasi. Ketua Bawaslu Belu Andreas Parera juga mengatakan lewat Des Pilkada bersinergi dengan Bawaslu untuk mengawasi pemilihan kepala daerah agar berjalan sesuai regulasi, terlebih sesuai aturan. ASN harus netral. Hal tersebut yang harus menjadi perhatian untuk secara intens disebar luaskan informasi berkaitan dengan netralitas ASN. Tentang netralitas ASN menurut saya yang paling penting karena kami harus menyampaikan di ini Des Pilkada, Bawaslu menetapkan netralitas ASN adalah salah satu fokus pengawasan dalam Pilkada 2020. Kenapa kita tahu sama-sama Bupati dan Wakil Bupati petahana mencalonkan diri. Berpotensi, saya menyatakan ini berpotensi terjadi pelanggaran netralitas ASN. Oleh karena itu ini menjadi salah satu fokus utama pengawasan kami. Rapat kerja Deks Pilkada tahun 2020 berlangsung di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Belu Kamis siang, dihadiri Wakapolres Belu, Pasi Intel Kodim 1605 Belu, Kaban Kes Bangpol, dan pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Bupati Alor himbau masyarakat Alor jangan panik adanya pasien COVID-19 di Kabupaten Alor. Laporan selengkapnya dilaporkan oleh Haryanti Sak.
Sahnan. Pemerintah Kabupaten Alor menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik dengan adanya satu pasien COVID-19. Hal ini disampaikan Bupati Alor Amunjobo kepada RRI di ruangan. Bupati mengatakan tidak boleh panik atas informasi yang beredar bahwa Alor telah zona merah melalui media sosial, baik berupa gambar peta zona merah maupun informasi hoaks linknya yang beredar dan meresahkan masyarakat. Insert ditambahkan hanya satu nakes yang dinyatakan positif, namun yang bersangkutan masih dalam kondisi fit, sehat, dan beraktivitas mandiri di tempat isolasi dan tidak seperti yang diinformasikan bahwa sudah zona merah. Bupati juga menambahkan aktivitas pemerintah tetap berjalan sebagaimana. Tidak ada persediaan yang seketat macam kita yang ada di Bandara Mali ini maupun yang ada di pelabuhan. Cukup ketat kita dan cukup tersedia bagi kita ini. Apakah itu aparat kesehatan, apakah itu aparat keamanan maupun pemerintah daerah dan juga seluruh komponen, kita paling aman sebenarnya, kita paling ketat. Sampai dengan hari ini pun kita masih negatif sebenarnya. Cuma kenapa satu ini keluar? Satu ini keluar pun orang dalam perjalanan. Nah ini, dan syukur alhamdulillah puji Tuhan haleluya, ingat ini, syukur alhamdulillah puji Tuhan haleluya, bahwa kenapa satu ini dia dalam perjalanan kena, tetapi bisa dideteksi oleh teman-teman kesehatan dan bisa dapat. Ini yang luar biasa kan begitu. Nah, lalu ada yang naik ini bahwa Alor sudah mulai daerah apa? Merah. Ini orang ini baru kena satu, itu pun positif memang, tetapi dia ada jalan sehat-sehat, ada jalan. Nah, kenapa saya bicara itu supaya ya atau kesiapan masyarakat, disiplin masyarakat ya atau kehati-hatian masyarakat di masa apa namanya new normal, tetapi pandemi Covid ini masih berjalan di daerah lain, kita harus hati-hati. Bupati Alor mengharapkan kepada masyarakat untuk tetap terapkan kebiasaan hidup bersih dan memutuskan rantai COVID-19 dengan ikuti protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Dari Alor, Nusa Kenari, Haryanti Sahnan melaporkan. Kepolisian Polres Ende berhasil meringkus pencurian motor di lokasi parkiran RSUD Ende. Laporan Rovinus Pula. Kepolisian Resort Ende berhasil meringkus pelaku pencurian motor di lokasi parkiran RSUD Ende Minggu 30 September 2020. Kapolres Ende AKBP Albertus Andreas melalui Kasat Reskrim AKP Laurentius kepada media Kamis 3 September 2020 di Polres Ende mengatakan kasus pencurian motor di RSUD Ende telah ditetapkan satu orang pelaku berinisial JR usia 19 tahun. Kasat Reskrim Polres Ende AKB Laurentius menjelaskan pelaku mencuri motor milik warga atas nama Yohanes Nebu, motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi EB3237AL. Ketika pelaku JR melakukan aksi tanpa disadari ada warga yang memperhatikan lalu memvideokan dan sempat viral di media sosial. Selanjutnya tim Buser Polres Ende mengejar pelaku JR sampai ke wilayah Kecamatan Lio Timur, namun pelaku kembali berbalik arah menuju ke wilayah utara Kecamatan Bawaria. Yang terjadi yang disaksikan oleh saksi Kodria, kemudian memancing saksi Kodria untuk memvideokan. Kemudian video itu sempat viral. Kita bersyukur ada warga yang peduli dengan hal-hal seperti ini. Akhirnya berangkat dari sini, tim Buser langsung mempelajari video tersebut, mencoba mengenali orang yang ada di dalam video, kemudian melakukan pengejaran. Dia sempat lari di Watuneso. Kemudian tim Buser berangkat ke sana, sampai di sana ternyata pelaku dia balik arah lagi. Dia mengarah ke Detusoko, lanjut mau ke utara, masuk ke arah Wewaria. Jadi ditangkapnya di Wewaria. Sebelum diringkus aparat Polres Bawaria pada hari Selasa 1 September 2020, pelaku sempat 2 kali menggantikan nomor plat sepeda motor. Kepolisian berterima kasih kepada warga dan berharap terus membantu polisi untuk meringkus perilaku kejahatan. Pihaknya juga meminta warga selalu waspada jika memarkir kendaraan, pastikan dalam keadaan terkunci, ungkap AKP Laurentius. Sementara pelaku JR dalam keterangan mengakui bahwa dirinya baru pertama kali mencuri motor. Dijelaskan niat mencuri motor untuk dipakai kemudian akan digunakan untuk ojek. Baru pertama, kunci tidak ada, kayak hilang terus, tidak ada. Pakai tangan, tidak ada kunci.
Saya sampai kelas 2 SMA, jurusan otomotif. Pelaku JR yang sempat mengenyam pendidikan jurusan otomotif dan berprofesi sebagai kondektur angkutan saat ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di sel tahanan Mapolres Ende. Pelaku JR dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. RRI Ende Rufinus pula melaporkan. Masyarakat dari 2 dusun, yakni Dusun Kepi, Dusun Mirasera, Desa Rapowawo, Kecamatan Nangapana, ingin Desa Rapowawo mekar menjadi 2 desa mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk desa Rapowawo saat ini sangat layak untuk dimekarkan menjadi 2 desa. Selengkapnya, Heri Epu menurunkan laporannya. Selain memenuhi syarat secara administrasi, wilayah desa yang akan dimekarkan juga memiliki potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang memadai. Untuk menyampaikan aspirasi pemekaran wilayah desa, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh pemuda dari Desa Rapowawo bersama Camat Nangapenda Octavianus Rua Putra langsung bertemu dengan Asisten 1 Setkap Ende Dr. Andus Amram Badung di Aula lantai 1 kantor Bupati Ende Kamis pagi di Ende. Menurut Alfonsius Saung, salah seorang tokoh masyarakat Desa Rapowawo kepada sejumlah awak media di Ende mengatakan, secara wilayah Desa Rapowawo memiliki wilayah yang masih sangat luas, terdiri dari 12 anak kampung tersebar pada 4 dusun. Ia menjelaskan semua syarat-syarat berkaitan dengan pemekaran sudah lengkap dan proposal pemekaran desa sudah diserahkan ke Bupati Ende melalui Asisten 1 Seta Ende untuk dipelajari sehingga masyarakat yakin pemekaran itu memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku tentang pemekaran desa. Masyarakat sangat berharap agar pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Ende segera merespon terkait usulan pemekaran wilayah desa dari masyarakat agar prosesnya tidak berjalan lama. Secara wilayah Desa Rapowawo masih sangat luas. Itu terdiri dari 12 anak kampung, 4 dusun dan sesuai regulasi memenuhi aturan. Jadi di proposal semua syarat-syarat yang berkaitan dengan sebuah pemekaran itu sudah lengkap di sana. Alfonsius Sawo menambahkan desa yang akan dimekarkan yakni Desa Rajawawo, pisah dari desa induknya Desa Rapowawo dengan jumlah penduduk saat ini sebanyak 199 kepala keluarga atau 810 jiwa. Sementara itu, Asisten 1 Setkap Ende Dr. Andus Amram Badung mengatakan proposal usulan pemekaran Desa Rapowawo akan diserahkan ke Bapak Bupati untuk dipelajari. Ini maksud baik dari bapak-bapak sekalian untuk datang bertemu Bupati. Ini data awal, saya kelaku Bupati. Nanti bagaimana Bupati perintahkan kami sebagai staf untuk menjabar ke bawah. Hanya awal saya katakan bahwa kalau memang kita tabrakkan regulasi, saya angkat tangan, tidak bisa. Saya harapkan Pak Camat, Kepala Desa, Kepala Kecamatan, PMD harus betul-betul mempelajari regulasi yang ada, regulasi pemekaran desa, supaya antara bapak mereka dan kita tidak disalahkan oleh siapapun di kemudian hari. Kami juga senang kalau bapak datang untuk pemekaran supaya pendekatan pelayanan. Amram Badung menambahkan pada prinsipnya pemerintah daerah siap memproses usulan pemekaran wilayah, khususnya wilayah desa, namun proses pemekaran tidak boleh berseberangan dengan regulasi yang ada, karena pengalaman saat ini masih banyak desa yang belum mencairkan dana desa maupun BLT dan desa, karena kepala desa terpilih dan dilantik tidak menghargai regulasi dan berseberangan dengan camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. RRI Ende Heri melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.